Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang getaran. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 311, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Dan KD 411 menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian getaran, dan yang kedua, peserta didik mampu menyelidiki peristiwa getaran pada bandul. Anak-anak, coba perhatikan gerakan bandul ayunan berikut ini. Gerakannya dari A ke B ke C, kemudian ke B lagi dan kembali lagi ke titik A. Begitu seterusnya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa ayunan adalah gerak bolak-balik pada suatu benda melalui titik kesetimbangan. Anak-anak, kembali kepada animasi bandul ayunan tadi. Coba perhatikan gerakan bandul dari A ke B ke C ke B kembali lagi ke A, begitu seterusnya. Titik B di sini disebut dengan titik setimbang atau titik kesetimbangan. Kemudian jarak dari A sampai B disebut dengan amplitudo, begitu pula jarak dari C sampai B juga disebut dengan amplitudo. Dari sini berarti amplitudo adalah simpangan terjauh atau jarak terjauh dari kedudukan setimbang. Coba anak-anak sekarang perhatikan, pada bandul ayunan ini ada berapa kali ayunan, dan kemudian kalian perhatikan juga berapa waktu yang dibutuhkan dalam mengayun tadi. Kita mulai ingat bahwa sekali ayunan atau satu kali ayunan apabila bandul ini dilepas kemudian kembali lagi ke titik semula, itu satu kali. Kita hitung ada berapa kali ayunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah ayunannya adalah 10 ayunan. Jumlah ayunan disimbolkan dengan N. Kemudian kita perhatikan waktu yang ditempuh yang ditunjukkan oleh stopwatch adalah 50 second atau 50 detik. Sehingga kita bisa menentukan frekuensinya, banyaknya ayunan yang terjadi dalam satuan waktu, yaitu 10 ayunan dibagi dengan 50 second. Sehingga ketemu frekuensinya 0,2 Hz. Berikutnya kalian perhatikan gerakan pada penggaris. Nah, awalnya tadi dari B ke C ke A.
ke B lagi, kecil lagi, begitu seterusnya. Ini gerakan cepatnya. B ke C, ke B ke A, dan begitu seterusnya. Sekarang ini ada animasi ayunan dan getaran. Yang sebelah kiri ini adalah bandul ayunan. Sebelah kanan ini penggaris yang digetarkan. Dari kedua hal tadi, gerakannya hampir sama. Gerakannya bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi baik ayunan maupun getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi kesimpulannya, yang dinamakan dengan getaran adalah gerak bolak-balik pada suatu benda melalui titik kesetimbangan. Dalam hal ini, ayunan sama dengan getaran atau getaran sama dengan ayunan. Sekarang coba perhatikan gerakan dari pegas atau spiral ini. Ini juga menerapkan getaran. Di sini juga ada amplitudonya, ada simpangan terjauhnya. Simpangan terjauh itu tadi bahwa yang dikenal dengan nama amplitudo, yaitu jarak terjauh dari kedudukan setimbang. Coba anak-anak sekarang perhatikan bandul ayunan ini. Kalian disuruh menentukan ya, ini berapa ayunan atau berapa getaran. Kita lihat gambar yang sebelah kiri. Kenapa kok dikatakan setengah ayunan? Karena gerakannya dari A ke B ke C. Ya. Kalau A ke B ke C kembali lagi ke A itu kan satu ayunan atau satu getaran. Karena ini separuhnya, maka dikatakan setengah ayunan atau setengah getaran. Kemudian perhatikan gambar yang sebelah kanan. Kenapa dikatakan 3/4 ayunan? Yaitu gerakannya dari A ke B ke C kemudian ke B. Kalau A sampai C setengah, kemudian C sampai B adalah 1/4. Setengah ditambah 1/4 adalah 3/4. Selain yang saya sebutkan tadi, ada beberapa contoh getaran di dalam kehidupan sehari-hari. Ini pada ayunan mainan anak-anak. Kemudian juga pada jam bandul, jam dinding itu. Kemudian juga pada detak jantung. Selain itu juga dapat kita temukan pada bel listrik. Untuk selanjutnya, besaran yang berkaitan dengan getaran. Sebenarnya tadi sudah kita pelajari ya, yaitu yang pertama, frekuensi getaran yang disimbolkan dengan F. Satuan dalam SI dinyatakan dengan Hertz atau yang disingkat dengan Hz, dengan simbol Hz. Kemudian besaran yang kedua, periode dengan simbol T, satuannya detik atau second dengan lambang S. Dan besaran yang ketiga adalah amplitudo dengan simbol A, satuannya sentimeter. Dalam satuan SI, amplitudo dinyatakan dengan meter. Apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan frekuensi itu? Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap satuan waktu. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Sedangkan amplitudo getaran adalah jarak yang terjauh atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Coba anak-anak perhatikan tabel berikut.
Dalam waktu 1 sekon, jumlah ayunan yang terjadi 10 kali, sehingga frekuensinya 10 dibagi 1 yaitu 10 Hz, dan periodenya 1/10 sekon. Kemudian pada percobaan berikutnya, dalam waktu 2 second, jumlah ayunan 30 kali, sehingga frekuensinya 15 Hz, dan periodenya 1/15 second. Percobaan ketiga, dalam waktu setengah second, jumlah ayunannya 40 kali, frekuensinya 80 Hz, sehingga periodenya 1/80 second. Sehingga frekuensi dengan simbol F sama dengan 1/T. Atau T sama dengan 1/F. Sehingga di sini antara frekuensi dengan periode berbanding terbalik. Berikutnya contoh soal. Selama 2 menit, sebuah bandul ayunan mengayun sebanyak 240 kali. Berapakah frekuensi ayunan tersebut dan berapa pula periode ayunannya? Untuk menjawab soal ini, kita tulis yang diketahui. T, waktunya tadi 2 menit. 2 menit kita jadikan 120 second. Jumlah getaran atau N 240 getaran. Ditanyakan frekuensi dengan simbol F dan periode dengan simbol T. Jawab, F sama dengan N/T, sehingga 240 getaran dibagi dengan 120 second. Ketemu frekuensinya 2 Hz. Kemudian periodenya T sama dengan 1/F atau 1/2 sama dengan 0,5 second. Jadi frekuensinya 2 Hz dan periodenya 0,5 second. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar bandul ayunan berikut. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A, B, C ke B kembali lagi ke A adalah 2 second. Dengan jarak AC adalah 6 cm. Tentukan A periode getaran, B frekuensi getaran, dan C amplitudo getaran. Kita tulis yang diketahui pada soal tadi. Waktu atau T, AB, CBA 2 second, kemudian AC 6 cm. Ditanyakan A periode atau T, F frekuensi. Kemudian untuk yang berikutnya adalah amplitudo atau A. Kita jawab soal yang pertama. Karena yang ditanyakan periode, ingat periode itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 getaran. Karena waktu dari A, B, C, B, A ini adalah waktu 1 getaran, jadi langsung periodenya ketemu 2 second. Kemudian untuk menjawab soal yang B, karena frekuensi berbanding terbalik dengan periode, maka F-nya bisa langsung 1/T, yaitu 1/2 second sama dengan 0,5 Hz. Sedangkan untuk yang C, yang ditanyakan amplitudo, padahal diketahui jarak AC 6 cm. Padahal AC ini adalah setengah dari amplitudo. Maka amplitudonya setengah dari 6 adalah 3 cm. Jadi periode ayunan adalah 2 second, frekuensinya 0,5 Hz,
dan amplitudonya 3 cm. Berikutnya latihan soal agar kalian bisa lebih memahami materi ini. Latihan soal ini mengacu pada soal-soal AKM. Jadi diawali dengan deskripsi terlebih dahulu, baru ada perintah soalnya. Jumlah soal ini ada 7 soal. Ya, kalian mengerjakannya pada Google Form. Untuk soal yang pertama tadi, setelah deskripsi, kalian disuruh menyatakan soal dalam benar salah. Kemudian soal yang kedua, menjodohkan pernyataan pertama dengan pernyataan di samping kanannya. Kemudian untuk soal nomor 3, pilihan ganda. Soal nomor 4, pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari 1. Kemudian soal nomor 5 dan 6 juga pilihan ganda, begitu pula soal nomor 7. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.